Bagaimana cara kita memahami tentang kematian Kristus di kayu salib secara sederhana? Mari kita belajar mengerti dan memahami dari sebuah kisah Jenderal Samila. Pada awal abad 20, ada seorang tokoh yang bernama Jenderal Samila. Dia memimpin gerakan untuk melawan pemerintah Tsar Rusia pada saat itu. Samila dan para pengikutnya hidup berpindah-pindah, tinggal di sebuah tenda, dan harus hemat dalam segala hal, termasuk makanan. Suatu hari, seorang prajurit melaporkan kepada Jenderal Samila bahwa persediaan makanan mereka dicuri. Samila sangat marah dan mengumumkan satu hal penting. Siapapun yang akan mencuri lagi akan dihukum cambuk 50 kali, dan semua orang takut dan patuh. Beberapa bulan kemudian, prajurit yang sama memberikan kabar lagi kepada Jenderal Samila. Ada pencuri, Jenderal. Sekarang pencurinya sudah tertangkap. Lalu Jenderal Samila berkata, bawa orang itu ke sini. Kita akan hukum dia sesuai kesepakatan kita bahwa yang mencuri akan dihukum cambuk 50 kali. Saat Samila hendak memerintahkan hukuman, dia terkejut. Ternyata pencuri itu adalah ibunya. Samila bingung. Jika dia tidak menghukum ibunya yang tertangkap itu, para pengikutnya bisa mempertanyakan tentang keadilannya. Tapi jika dia menghukum ibunya, ia sedang menunjukkan bahwa dia tidak punya kasih. Tentu ini adalah dilema yang ada dalam diri Samila. Di satu sisi, dia harus menegakkan keadilan. Dan di sisi lain, bahwa dia juga mempunyai kasih. Dia nggak mau ibunya dihukum. Lalu ibunya sambil menangis dan berlutut, tolong jangan hukum saya. Tolong, jangan sambuk saya. Tolong, maafkan saya, ampuni saya. Jenderal Samila ini semakin dilema. Dan Samila datang kepada ibunya, serta melepaskan ikatan yang ada di tangannya. Dia berkata kepada ibunya, Ibu, aku sangat mengasihimu. Lalu Samila melakukan sesuatu yang membuat orang terkejut. Dia menutupi ibunya dengan jubahnya sendiri. Dia menanggalkan pakaiannya dan berkata kepada Algojo, hukumlah aku. Aku akan menggantikan ibuku sebagai ganti hukuman karena aku harus menegakkan keadilan. Samila menerima hukuman itu menggantikan ibunya. Semua orang terharu melihat pengorbanannya. Meskipun ia adil dan tegas, ia juga menunjukkan kasihnya kepada ibunya. Ternyata dari kisah ini kita melihat bahwa kasih dan keadilan itu bertemu ketika ada pengorbanan. Seperti Samila menggantikan ibunya, begitu juga Tuhan Yesus yang menggantikan kita yang seharusnya binasa karena dosa, tetapi Dia memberikan hidupnya sebagai korban yang sempurna.